Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raspa Andalangi dengan NIM 2207272 dari Pendidikan Teknik Bangunan kelas 6A. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bengkokan tulangan atau bar bending rapid. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, jadi tulangan ini merupakan salah satu item yang penting dalam perhitungan RAB gitu. Jika fatal dalam menghitungnya, akan fatal dalam pekerjaan yang lainnya juga. Dan jika tulangan ini digambar di software Revit, jadi semuanya akan terlihat jelas volumenya, berapa jumlahnya yang dibutuhkannya, jadi bisa di tracking juga nantinya gitu, biar lebih jelas. Oke, kita langsung aja mengenal bengkokan. Di sini udah ada gambar tulangan. Nah, ini yang ada yang ditandain warna hijau, merah, terus kuning. Ini biru toska. Nah, ini yang ditandain merah namanya bend. Dan ini yang ditandain hijau namanya hook. Ini hook 90 derajat. Dan ini hook 180 derajat. Ini juga ada tie bend diameter. Ada stirrup tie 135 derajat. Oke, setelah mengenal gambar-gambarnya, jadi kurang lebih bengkokan tulangan itu ada 4 ya. Ada tadi kan diameter cincin, diameter tulangan, band diameter, dan hook band diameter atau panjangnya. Oke, kita langsung membuka software Revit aja biar jelas. Di sini saya sudah membuka Revit dengan template struktur, jadi biar langsung ada tulangannya. Pertama-tama kita akan membuat balok struktur atau beam ukuran 300 x 600. Kita pilih yang ini. Ini kita bentangnya bentangnya 9000, kemudian kesininya 6000. Nah, seperti ini kurang lebih. Terus kita klik casting. Nah, ini tampak sampingnya. Agar terlihat jelas, kita bagi dua dulu layarnya. Kayak gini. Seperti ini. Untuk memunculkan tulangan, kita klik rebar. Oke. Nah, ini sudah muncul macam-macam bentuk tulangan. Oke, jadi macam-macam tulangan ini tuh sudah mengacu pada dokumen, yaitu namanya ASI 31599 detailing of concrete reinforcement. Jadi ini tuh ada gambarnya sama persis kayak yang di Revit. Ada stripe, ini hook. Yang Revit sudah mengacu pada dokumen itu. Misalnya kita pilih pakai yang ini. Oke, kita coba pilih tulangan yang ini. Nah, kita buat di sini seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita bisa tarik tulangannya sampai ke ujung sini. Seperti ini.
Kemudian kita kasih tulangan yang di bagian sininya. Klik rebar lagi. Nah, kita pakai yang ini, tulangan yang lurus. Jika kan ini udah muncul ya tulangannya. Jika belum muncul, ini settingannya bisa diubah. Nah, kalau misalnya settingannya current work plan, si besi yang lurus ini bakal gak muncul gitu. Kalau misalnya yang near, nah ini jadi muncul. Tapi kita besinya kan akan ke samping ya, ke arah sana, jadi kita setting placementnya, terus parallel to cover. Kita klik, nah ini klik lagi di sini, jadi ada 2. Terus kita lihat di 3 dimensinya, kan ini belum kelihatan jadi view-nya. Kita ubah dulu jadi wireframe. Nah, ini besi yang kita buat tadi ada 2 di sini. Tampak istingnya gini, tampak yang level 2 nya seperti ini. Oke, kemudian kita akan membuat cincinnya atau sengkang. Klik rebar, kita cari tulangan cincin. Nah, yang ini. Kita ganti placementnya ke parallel to work plan. Jadi placementnya di mana? Sini. Seperti ini kurang lebih. Kita ada nah begini. Oke, kita juga bisa merubah backing beton atau selimut betonnya dengan cara klik ini betonnya atau host, bisa disebut host. Bukan diklik tulangannya tapi diklik betonnya kayak gini. Kemudian kita ubah yang ini. Nah, ini rebar cover yang bottom. Yang bottom berarti yang ini, yang bakal diubah. Kita coba ubah ke ukuran ini. Nah, jadi bisa dilihat perbedaan, jadi lebih ke bawah gitu. Kita ubah yang atasnya berarti yang top. Oke, kira-kira seperti ini untuk backing beton. Kita ubah lagi ke defaultnya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengubah ukuran hooknya ini. Kita klik tulangannya. Nah, kemudian ini ada tulisan hook at start.
Jika 180 ya, kita ganti jadi 90. Jadi berubah, jadi lurus 90 derajat. Terus kita juga bisa memanjangkan gitu tulangan ini, misalnya sampai sini di edit type, kemudian hook length-nya kita ubah. Nah, yang ini kan ini masih 200 ya, kita coba 1000. Kita oke. Apply. Nah, udah berubah jadi panjang seperti ini. Ini namanya hook length-nya. Oke, kan ini tadi hook at start, hook at end-nya di sini. Kita juga bisa ubah hook end misalnya jadi non. Nah, ini jadi gak ada hooknya, tapi sebenarnya jarang sih, karena kenapa bisa ada hooknya, jadi untuk menahan gempa. 90. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang ini, hook band diameter yang ditunjukkan warna merah. Caranya masih sama, kita klik, udah diklik ya ini terus edit type. Nah, di sini ada standar band diameter. Mungkin kayak kita ubah jadi 30. Nah, bisa kita lihat perubahannya tuh di ini, dilekukannya di sininya gitu. Jadi, nah untuk standar hook band diameter tuh yang bentar. Nah, untuk standar hook band diameter ini tuh yang ini bengkokannya ini kita bisa ubah jadi misal 100. Y. Jadi lebih besar. Bisa dilihat perubahannya 30. Nah, ini jadi kecil. Oke, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kita merubah tulangan cincinnya. Di sini saya sudah ada 2 layar. Ini yang 3 dimensinya bisa dilihat seperti ini. Nah, ini bisa diubah di 3 dimensinya. Kita coba klik tulangannya. Nah, udah diklik, kemudian ini layoutnya kan ini masih single. Kita coba ganti ke maksimum spacing. Nah, jadi seperti ini banyak ya tulangannya. Dan spasinya itu biasanya kita pakai yang 150. Nah, ini udah diubah. Terus kita mungkin akan mematikan dulu ini. Ini kan ada yang warna merah, oranye, hijau. Ini tuh kayak analyticalnya nanti buat analisis SAP biasanya. Terus kita matiin aja karena belum terpakai. Kita shortcut TV. Kemudian ada annotation kategori. Kita unchecklist yang level. Kemudian di analytical model. Nah, ini kita unchecklist analytical beam-nya. Yang ini, show analytical model. Nah, kita apply. Kita oke. Nah, jadi hilang. Jadi seperti ini tulangannya. Selanjutnya kita perbesar dulu layarnya. Nah, ini tuh kan masih belum terlalu terlihat gitu tulangannya. Jadi kita akan membuat solid tulangannya dengan cara kita blok dulu. Nah, ini kan keblok semua. Karena kita mau mengambil tulangannya saja, kita filter. Nah, unchecklist
struktur framing, kemudian OK. Nah, kemudian kita ini ke grafik, ke view visibility step, kita edit. Nah, kemudian ini 3D view as solid, kita checklist. Oke. Nah, ini tuh kan belum kelihatan. Nah, ini tuh kan belum kelihatan ya solidnya, jadi kita ubah dulu view yang ini. Graph. Nah, yang ini kita ubah. Jadi transparan. Nah, kira-kira kayak gini, oke. Dan view ini diubah jadi fine. Nah, jadi terlihat tulangannya seperti ini. Kita juga bisa langsung memunculkan volume RAB-nya dengan cara klik kanan, New Schedule. Kita cari struktur rebar. Yang mana ya? Sebentar. Nah, ini kita oke. Apa aja yang dibawa, bar length, bar diameter, bar length, dan tipe. Kita oke. Nah, kemudian langsung muncul ya ini schedule volume RAB-nya. Oke, mungkin segitu aja pada video kali ini tentang bengkokan tulangan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.